Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusvita Kurniawati, NIM 200321185. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Pemberian Berbagai Zat Pengatur Tumbuh atau ZPT alami terhadap kecepatan pematahan dormansi biji kacang panjang Vigna sinensis L yang kadaluarsa. Adapun latar belakang dari penelitian ini yaitu kacang panjang diketahui memiliki potensi produktivitas yang tinggi, namun produksi kacang tanah seringkali terhambat, salah satunya karena adanya biji yang kadaluarsa sehingga menurunkan viabilitas biji. Biji kacang panjang yang telah kadaluarsa akan mengalami keterlambatan perkecambahan meskipun biji ditanam dengan media yang baik karena adanya pengaruh dormansi biji. Salah satu langkah yang dapat mengatasi masalah tersebut adalah dengan menggunakan cara perendaman menggunakan ZPT. Perendaman biji tanaman yang telah kadaluarsa dengan menggunakan ZPT diketahui dapat meningkatkan viabilitas biji. ZPT organik pada umumnya lebih bersifat ramah lingkungan, mudah didapat, lebih murah dan aman digunakan. ZPT alami yang dapat dengan mudah didapatkan dan dibuat dapat dimanfaatkan untuk mematahkan dormansi pada biji kacang panjang yang telah kadaluarsa, di antaranya air kelapa, air cucian beras, dan ekstrak bawang merah. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, rumusan masalah pada penelitian ini yaitu: yang pertama, bagaimana pengaruh pemberian berbagai zat pengatur tumbuh atau ZPT alami terhadap kecepatan pematahan dormansi biji kacang panjang Vigna sinensis L yang kadaluarsa. Yang kedua, apakah zat pengatur tumbuh ZPT alami yang paling berpengaruh terhadap kecepatan pematahan dormansi tanaman kacang panjang Vigna sinensis L kadaluarsa? Dan berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan, tujuan dari penelitian ini adalah: yang pertama, untuk mengetahui pengaruh pemberian berbagai zat pengatur tumbuh ZPT alami terhadap kecepatan pematahan dormansi biji kacang panjang Vigna sinensis L yang kadaluarsa. Yang kedua, untuk mengetahui zat pengatur tumbuh atau ZPT alami yang paling berpengaruh terhadap kecepatan pematahan dormansi tanaman kacang panjang Vigna sinensis L yang telah kadaluarsa. Adapun manfaat dari penelitian ini, yang pertama, ditinjau secara ilmiah. Penelitian ini dapat digunakan sebagai alternatif bagi petani untuk mengatasi benih kacang panjang yang telah kadaluarsa agar memiliki daya kecambah yang lebih baik sehingga dapat meningkatkan produktivitas kacang tanah di Indonesia. Selain itu, penelitian ini berfungsi sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya, terutama pada bidang fisiologi biji. Manfaat yang kedua yaitu ditinjau secara sosial. Penelitian ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang manfaat pemberian berbagai zat pengatur tumbuh atau ZPT alami terhadap kecepatan dormansi biji kacang panjang Vigna sinensis L yang kadaluarsa. Adapun batasan penelitian ini, yang pertama, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh pemberian berbagai zat pengatur tumbuh ZPT alami terhadap kecepatan pematahan dormansi biji kacang panjang Vigna sinensis L yang kadaluarsa. Yang kedua, biji kacang panjang didapatkan dari Toko Catur Agroprima, Kecamatan Pari, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, dengan kriteria biji kadaluarsa berumur 7 bulan. Zat pengatur tumbuh yang digunakan berupa air kelapa, air cucian beras, dan ekstrak bawang merah. Biji kacang panjang akan diamati secara visual dengan melihat kemunculan kecambah pada permukaan media semai. Biji kacang panjang yang telah berkecambah kemudian akan dihitung dengan rumus daya berkecambah. Pengamatan morfologi akan dilakukan dengan mengamati tinggi tanaman, jumlah daun, jumlah akar, dan panjang akar. Kajian pustaka pada penelitian ini, yang pertama, tanaman kacang panjang merupakan salah satu jenis sayuran yang telah populer di kalangan masyarakat, baik masyarakat Indonesia maupun dunia. Tanaman kacang panjang merupakan tanaman semusim dan hidup pada iklim tropis. Tanaman kacang panjang merupakan tanaman sayur yang memiliki kandungan gizi yang tinggi, di antaranya mengandung vitamin A, vitamin B, vitamin C, dan mineral yang pada polongnya, sementara biji kacang panjang mengandung protein, lemak, dan karbohidrat. Terdapat dua jenis ZPT, yaitu ZPT kimia dan ZPT alami. ZPT dapat berkontribusi besar dalam bidang pertanian, namun tingkat keberhasilan penggunaan ZPT tergantung pada jenis serta lamanya perendaman yang sedang dilakukan.
Pemberian ZPT dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan perendaman. Proses perendaman biji menggunakan ZPT merupakan metode invigorasi yang berfungsi mempercepat pertumbuhan kecambah dan dapat menghasilkan benih yang vigor. Adapun ZPT alami yang dapat digunakan, yang pertama yaitu air kelapa. Air kelapa merupakan cairan yang berada di dalam buah kelapa yang mengandung sejumlah hormon pertumbuhan yang memiliki kemampuan untuk memacu pertumbuhan pada tanaman. Hormon pertumbuhan yang ada pada air kelapa diantaranya yang pertama sitokinin, auksin, dan sedikit giberelin, serta senyawa lain yang dapat menstimulus perkecambahan dan pertumbuhan tanaman. Zat pengatur tumbuh alami lainnya, yang kedua yaitu air cucian beras. Air cucian beras merupakan salah satu limbah rumah tangga yang murah dan mudah untuk didapatkan. Air cucian beras mengandung sejumlah hormon pertumbuhan yaitu auksin yang memiliki peran dalam pertumbuhan untuk memacu proses pemanjangan sel, serta terdapat pula hormon sitokinin yang berperan dalam pembelahan sel atau sitokinesis, perangsang pembentukan akar dan batang serta pembentukan cabang akar dan batang dengan cara menghambat dominasi apikal dan pembentukan daun muda. ZPT alami yang dapat digunakan yang lain yaitu ekstrak bawang merah. Bawang merah memiliki kandungan zat pengatur tumbuh auksin dan giberelin. Auksin sendiri berfungsi untuk mempengaruhi pertumbuhan panjang batang, pertumbuhan, percabangan akar, dan diferensiasi. Sementara giberelin berfungsi sebagai pendorong perkecambahan biji, perkembangan kuncup, pertumbuhan daun, pemanjangan batang, dan mempengaruhi pertumbuhan serta diferensiasi akar. Kemudian, dormansi biji. Suatu biji dikatakan mengalami dormansi apabila biji tersebut hidup tetapi tidak dapat berkecambah walaupun diletakkan pada keadaan lingkungan yang memenuhi syarat bagi perkecambahannya. Periode dormansi sendiri dapat berbeda-beda pada setiap jenis tanamannya. Perlakuan sederhana yang dapat dilakukan untuk mematahkan dormansi biji adalah dengan perendaman air. Perlakuan perendaman air pada biji berfungsi untuk mendorong tekanan air untuk masuk ke dalam benih dan dapat melunakkan kulit biji. Perendaman merupakan prosedur yang sangat lambat untuk mengatasi dormansi fisik. Terdapat pula risiko kematian biji apabila biji dibiarkan dalam air sampai seluruh biji menjadi permeabel. Adapun hipotesis dalam penelitian ini yaitu terdapat pengaruh pemberian berbagai zat pengatur tumbuh ZPT alami terhadap kecepatan dormansi biji kacang panjang Vigna sinensis L yang kadaluarsa. Sedangkan hipotesis nol dalam penelitian ini yaitu tidak terdapat pengaruh pemberian berbagai zat pengatur tumbuh ZPT alami terhadap kecepatan dormansi biji kacang panjang Vigna sinensis L yang kadaluarsa. Selanjutnya, metode penelitian dari proposal ini. Yang pertama, jenis penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental di mana terdapat variabel manipulasi dan variabel respon yang saling mempengaruhi. Sedangkan waktu dan tempat penelitian dilaksanakan pada bulan Mei 2021 selama 3 minggu. Kegiatan penelitian dilaksanakan di greenhouse di Desa Tenggerlor, Kecamatan Kunjang, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Sasaran dari penelitian ini yaitu tanaman kacang panjang Vigna sinensis L yang telah kadaluarsa yang didapatkan dari toko Catur Agroprima, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Zat pengatur tumbuh yang digunakan berupa air kelapa, air cucian beras, dan ekstrak bawang merah. Selanjutnya, variabel penelitian dari proposal ini. Yang pertama, variabel manipulasi terdiri atas jenis zat pengatur tumbuh alami atau ZPT alami meliputi air kelapa, air cucian beras, dan ekstrak bawang merah. Yang kedua, variabel kontrol. Konsentrasi dan volume ZPT, volume tanah dan sekam padi, volume air untuk penyiraman, jumlah polybag, jenis biji kacang panjang, jumlah biji kacang panjang. Sedangkan variabel respon pada penelitian ini yaitu kecepatan pematahan dormansi biji kacang panjang Vigna sinensis L berupa viabilitas biji yang meliputi daya berkecambah, serta morfologi yang terdiri atas tinggi tanaman, jumlah daun, jumlah akar, dan panjang akar. Rancangan penelitian ini menggunakan rancangan acak kelompok atau RAK
dengan satu faktor yaitu pengaruh zat pengatur tumbuh alami dengan 3 kali ulangan sehingga didapatkan 12 perlakuan total. Faktor perlakuan berupa ZPT alami yang terdiri atas air kelapa, air cucian beras, dan ekstrak bawang merah. Adapun rancangan dari penelitian ini yaitu yang pertama penambahan air atau kontrol, yang kedua penambahan air kelapa, yang ketiga penambahan air cucian beras, dan yang keempat penambahan ekstrak bawang merah. Alat yang digunakan pada penelitian ini yaitu polybag, timbangan, gelas ukur, blender, penggaris, kertas label, saringan, sekop, dan wadah baskom. Sedangkan bahan yang digunakan yaitu biji kacang panjang yang telah kadaluarsa berumur 7 bulan, air kelapa, bawang merah, air cucian beras, media tanam berupa sekam, tanah topsoil, dan air. Prosedur kerja pada penelitian ini terdiri atas 6 tahap. Yang pertama, tahap pemilihan biji. Biji tanaman yang digunakan adalah biji kacang panjang Vigna sinensis L yang telah kadaluarsa selama 7 bulan yang didapat dari Toko Pertanian Catur Agro Prima, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Tahap kedua merupakan tahap pembuatan zat pengatur tumbuh atau ZPT alami. Terdapat 3 macam ZPT alami yang digunakan yaitu air kelapa, air cucian beras, dan ekstrak bawang merah. Air kelapa didapatkan dari limbah produsen kelapa, sedangkan air cucian beras didapatkan dari limbah rumah tangga bekas cucian beras sebelum dimasak. Ekstrak bawang merah didapatkan dengan cara memilih bawang merah dengan kondisi yang baik, tidak busuk, yang kemudian dikupas kulit terluarnya. Setelah dikupas, bawang merah sejumlah 150 gram ditambahkan dengan 15 ml air yang dihaluskan dengan cara di blender. Setelah dihaluskan, dilakukan penyaringan dan diambil filtratnya sebanyak 30 ml. Tahap ketiga yaitu tahap pembuatan media tanam. Media tanam yang digunakan untuk perlakuan adalah tanah topsoil dan sekam padi dengan perbandingan 2:1. Tanah diambil dari Desa Tenggerlor, Kecamatan Kunjang, Kabupaten Kediri yang telah dibersihkan dari sampah. Sementara sekam padi diambil dari limbah penggilingan padi para petani. Tanah dan sekam padi akan dicampur merata menggunakan sekop. Media yang telah tercampur rata akan dimasukkan ke dalam polybag ukuran diameter kurang lebih 9 cm dengan volume campuran media 600 gram per polybag. Tahap keempat yaitu tahapan perendaman biji. Masing-masing biji kacang panjang dengan perlakuan yang telah ditentukan akan direndam ke dalam air biasa sebagai kontrol. ZPT alami berupa air kelapa, air cucian beras, dan ekstrak bawang merah dengan lama perendaman 7 jam sebelum penyemaian dengan konsentrasi 100%. Pada penelitian yang dilakukan oleh Henry et al., diketahui konsentrasi air kelapa 100% merupakan konsentrasi terbaik untuk meningkatkan perkecambahan kopi. Adapun tahap yang kelima yaitu tahapan budidaya. Biji kacang panjang yang telah direndam dengan air dan ZPT alami akan ditanam di media tanam yang telah disiapkan sebelumnya dengan masing-masing 5 biji setiap polybag sedalam kurang lebih 3 cm. Penyiraman tanaman dilakukan setiap 1 hari sekali dan dilakukan penyiangan tanaman dari gulma setiap 1 minggu sekali. Tahapan terakhir yaitu tahap pengamatan. Pengamatan viabilitas biji kacang berupa daya kecambah yang dilakukan pada hari ke-7 dan hari ke-14 dari seluruh biji yang ditanam. Sedangkan pengamatan morfologi berupa tinggi tanaman, jumlah daun, jumlah akar, dan panjang akar dilakukan pada hari ke-14. Biji kacang panjang diamati secara visual dengan melihat kemunculan kecambah pada permukaan media semai. Biji kacang panjang yang telah berkecambah kemudian dihitung dengan rumus daya berkecambah. Tinggi tanaman diukur dengan cara mengukur tanaman kacang tanah dengan menggunakan penggaris dari permukaan tanah sampai dengan bagian tertinggi tanaman. Jumlah daun dihitung berdasarkan daun sejati yang telah muncul setelah kotiledon. Jumlah akar dihitung dengan cara menghitung akar sekunder tanaman yang merupakan cabang pertama dari akar utama atau akar pokok. Pengamatan panjang akar dilakukan dengan cara mengukur dari pangkal sampai ke ujung akar primer yang merupakan akar pokok yang tumbuh dan membesar dari bawah batang tanaman.
Hasil data yang telah diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan uji ANOVA one-way. Apabila hasil uji yang diperoleh berpengaruh secara signifikan, maka akan dilakukan uji lanjutan DMRT atau Duncan untuk mengetahui tingkat pengaruh signifikan tiap variabelnya. Analisis data tersebut akan menggunakan software IBM SPSS Statistik 23 untuk Windows. Sekian presentasi dari proposal penelitian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.